Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lis di sini. Kita hari ini belajar mengenai indeks harga. Indeks harga yang akan kita pelajari di sini ada 3, yaitu indeks agregatif sederhana atau IA. Ada juga yang menyebutkan sebagai IP, tapi lebih sering menggunakan IA ya. Kemudian ada indeks dengan metode tertimbang, yaitu indeks Lasperis atau IL dan indeks IP atau indeks PASE. Kita kupas satu persatu contohnya, tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Baiklah, akan Ibu share videonya berikut ini. Kita belajar mengenai menghitung indeks harga dengan menggunakan metode indeks agregatif sederhana atau IP, indeks price atau IA, indeks agregatif sederhana. Rumusnya ini dia rumusnya. IP atau IA sama dengan sigma PN per sigma PO. Sigma itu jumlah, P itu price, harga, N itu tahun ke N, dibagi dengan sigma P0 atau PO ya. Berarti di sini jumlah harga tahun dasar, nanti dikalikan dengan 100%. Nah, ini dicontohkan adalah kita mencari IA atau IP tahun 2019. Di tabel ini ada 3 nama barang, kemudian ada tahun-tahun 2017, 2018, dan 2019. Yang ditanyakan adalah IA tahun 2019. Maka langkah pertama adalah secara nyata ini tabelnya cuma seperti ini saja, tapi untuk menghitung IA-nya maka kita perlu membuat kolom lagi, satu lagi, ting tong, kolom. Nah, itu dia muncul lagi kolom satu lagi. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu ketiga jenis barangnya, harga-harganya. Kemudian ini adalah untuk harga-harga tahun ke N atau tahun 2019. Kemudian di sini adalah total harga pada tahun 2019, 38.500. Nah, angka ini yang kita masukkan dalam rumusan sigma PN per sigma PO dikalikan 100%. P adalah price adalah harga, sigma adalah jumlah, berarti jumlah harga tahun ke N, tahun ke 2019. Masuk sini angkanya. Kemudian sigma P0-nya 2018 sebagai tahun dasarnya, karena sebelum tahun 2019 sudah 2018. Taruh sini, kalikan 100%. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 100 bagi 100. Kemudian di sini 420 dikalikan 100 menjadi 42.000 per 385%. Hasilnya adalah IA atau IP-nya adalah 109,09%. Nah, 109,09% ini memiliki sebuah arti, yaitu terjadi kenaikan harga dari tahun 2018 ke tahun 2019. Yaitu sebesar berapa? Yaitu angka ini, angka IA tahun 2019 dikurangi dengan IA tahun dasar. IA tahun dasar selalu 100%, berarti 9,09%. Nah, angka 9,09% adalah angka inflasi atau angka kenaikan harga. Nah, ini jenisnya apa? Ternyata jenisnya adalah termasuk inflasi ringan, karena 9,09% berarti total kenaikan harga-harga per tahunnya adalah kurang dari 10%, sehingga tahun 2019 terjadi inflasi ringan. Berikutnya adalah contoh mengenai metode tertimbang dengan rumusan IL ya, dengan rumusan IL. Mari kita lihat terlebih dahulu dengan rumusan IL. Yang kedua, kita belajar mengenai indeks harga dengan metode tertimbang. Kalau tadi dengan metode tidak tertimbang, kita hanya mengetengahkan sebentar. Yang kedua, kita belajar mengenai indeks harga dengan metode tertimbang. Kalau tadi dengan metode tidak tertimbang, kita hanya mengetengahkan harga saja sebagai data. Sementara untuk metode tertimbang ada satu data lagi, yaitu ketika tertimbang berarti ada sesuatu yang perlu kita timbang, yaitu jumlahnya. Kita lihat ada jumlah telur, beras, dan tepung.
Jumlah itu adalah kuantitas. Kuantitas berarti variabelnya Q. Di sini sudah Ibu contohkan di sini untuk masing-masing jumlah telur, beras sama tepungnya untuk tahun 2017, 18 dan 2019. Nah, rumusan indeks metode tertimbang ini yang kita pelajari pertama adalah metode IL. Metode Las Peiris ya. Untuk tahun 2019. Jadi yang ditanyain adalah metode IL tahun 2019. Rumusnya adalah sigma buka kurung PN dikalikan QO tutup kurung per sigma buka kurung PO kalikan QO. P jangan lupa adalah price. Q adalah tahun yang ditanyakan. Tahun yang ditanyakan adalah tahun 2019. Sementara PO adalah atau P0 adalah harga tahun dasar. Q adalah kuantitas, berarti kuantitas tahun dasar, dan ini juga kuantitas tahun dasar. Nah, untuk mendapatkan variabel-variabel ini kita ubah menjadi angka, maka kita gunakan metode tertimbang dengan data harga atau price dan data jumlah kuantitas. Maka kita butuhkan tabel satu lagi di sebelah kanan, tintang. Nah, ini dia tabel IL. IL tadi rumusnya adalah ini, PNQO per POQO, semuanya dalam sigma ya, atau jumlah. Maka dibuat di sini PN kali QO dan PO kali QO. Di sini sudah Ibu tuliskan angka-angkanya. Angka-angka ini berasal dari mana? Angka 66.000 itu adalah hasil dari PN dikalikan QO. PN-nya berapa? PN berarti harga tahun ke N. Harga tahun yang ditanyakan, ini dia. Ini harga tahun 2019 masing-masing 22.000, 10.000 dan 10.000 untuk telur, beras sama tepungnya. Maka tahun 2019 kita kasih simbol sebagai PN dikalikan dengan QO. QO adalah kuantitas tahun dasar. Kuantitas tahun dasar. Tahun dasarnya adalah tahun sebelum tahun 2019, yaitu tahun 2018. Ini QO. Ini dia 3, 5, dan 4 untuk kuantitasnya. Maka 66.000 itu berasal dari mana? Adalah PN dikalikan QO. PN-nya berapa di sini? PN-nya adalah 22.000 dikalikan dengan 3, 66.000. Kemudian PN berikutnya adalah 10.000 dikalikan 5, adalah 50.000. Kemudian PN berikutnya adalah 10.000 dikalikan QO 4, adalah 40.000. Kemudian seluruhnya kita total, kita jumlah menjadi 156.000. Kemudian tabel kolom berikutnya adalah PO dikalikan QO. Price tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun dasar. Price tahun dasarnya berarti harga-harga tahun 2018, ini dia 20.000, 9.000 dan 9.500. Dikalikan dengan QO berarti kuantitas tahun 2018. 3, 5, 4. Masing-masing kita kalikan. 20.000 kali 3, 60.000. 45.000 berasal dari 9.000 kali 5, dan 38.000 berasal dari 9.500 kali 4, dapat ini. Sekian, kemudian kita total jumlah. Kita jumlahkan berarti 143.000. Angka-angka ini yang kita masukkan ke dalam rumus. 156.000 per 143.000 dikalikan 100%. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 156 kalikan 100% dikalikan 100-nya saja, berarti 15.600 per 143%. Sehingga IL-nya adalah 109,09%. Nah, angka ini artinya apa? Angka ini berarti adalah inflasinya terjadi 9,09%. Berasal dari angka ini dikurangi dengan 100% sebagai indeks tahun dasar. Maka ini disebut sebagai inflasi ringan. Inflasi ringan karena kurang dari 10% per tahunnya. Oke, berikutnya kita pelajari mengenai metode indeks tertimbang dengan rumusan IP atau indeks PASE. Oke, untuk metode indeks harga tertimbang berikutnya yang kita pelajari adalah dengan metode indeks PASE. Kalau yang tadi adalah indeks IL, sekarang indeks IP.
datanya masih sama, yaitu karena tertimbang berarti data harga dan data kuantitas. Maka kita perlu mengalihkannya, akan tetapi rumusannya berbeda dengan IL. Rumusannya menjadi seperti ini. IP sama dengan sigma PN dikalikan QN per sigma PO dikalikan QN. Maka kita butuh variabel-variabel ini berubah menjadi angka. Nah, maka kita kalikan dulu PN dikalikan QN. Jangan lupa P adalah price, Q adalah kuantitas, N berarti tahun ke N. PO berarti tahun, harga-harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun yang ditanyakan. IP yang ditanyakan adalah IP tahun 2019. Maka kita butuh, ini dia, butuh tabel satu lagi. Tadinya nggak ada tabel, kita bikin tabelnya. PN dikalikan QN berarti angka-angka harga tahun ke N. Kita beranjak ke sini, harga tahun ke N adalah tahun 2019. Oke, untuk metode indeks harga tertimbang berikut 19. Maka kita butuh, ini dia, butuh tabel satu lagi. Tadinya nggak ada tabel, kita bikin tabelnya. PN dikalikan QN berarti angka-angka harga tahun ke N. Kita beranjak ke sini, harga tahun ke N adalah tahun 2019 ditanyakan, berarti harga-harga ini dikalikan dengan QN. QN adalah kuantitas tahun yang ditanyakan. Kuantitas tahun yang ditanyakan berarti 2019, berarti nanti dikalikan dengan ini. Berarti 22.000 dikalikan dengan 5, berarti PN dikalikan QN ya. Dikalikan, berarti 110.000, 70.000, 60.000. Kemudian di sini PO dikalikan QN. PO-nya adalah harga tahun dasar. Harga tahun dasar berarti harga tahun sebelumnya. Berarti angka ini dikalikan dengan QN. QN-nya adalah ini. Kuantitas tahun yang ditanyakan 576. Maka kita kalikan dulu 20 dan 5. 20 dan 5 adalah 100.000, 9 dan 7 adalah 63.000 dan 9.500 dan kalikan 6 berarti 57.000. Berarti kemudian kita jumlahkan total berapa di sini? Totalnya di sini berarti 240.000. Ini di total juga. Total berarti ini 220.000. Kemudian angka ini adalah angka sigma, angka jumlah PN QN dan jumlah PO QN. Taruh angka di sini, kita pindahkan 240.000 per 220.000 dikalikan 100%. Kita sederhanakan, berarti tinggal ini dikali ini, berarti 200 tambah 0 per 220. Sederhanakan lagi menjadi 2400 per 22%, dapat 109,09%. Artinya terjadi inflasi sebesar 9,09%. Ini merupakan angka daripada ini dikurangi dengan 100%. Ini adalah angka inflasinya. Inflasinya adalah sebesar 9,09%, berarti termasuk ke dalam inflasi ringan karena kurang dari 10%. Oke, terima kasih sudah menyimak mengenai metode harga tertimbang, indeks harga tertimbang maupun metode harga indeks harga tidak tertimbang. Setelah itu kalian menuju ke classroom. Di situ Ibu sudah menautkan soal yang berkaitan dengan perhitungan indeks harga IA, IL, dan IP. Cukup sampai sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.